Masyarakat Jangkang 1 didominasi oleh warga transmigran dari Pulau Jawa asal Magelang sejak tahun 1983 silam. Program pemerintah saat itu melaksanakan pemerataan penduduk di seluruh Indonesia, dan Kalimantan Barat merupakan tempat terbesar dalam program presiden kedua zaman itu. Nah, sejak itu, masyarakat transmigran secara bertahap menempati wilayah ini dengan modal tanah yang dihadiahkan pemerintah, dan mereka mulai bertahan hidup hingga saat ini. Wilayah yang dikelilingi anak Sungai Kapuas ini memiliki panjang hampir 5 km persegi yang terbagi dalam 3 dusun, yaitu Dusun Bangunrejo, Dusun Bangun Mulyo, dan Dusun Bangun Asri. Nama Jangkang konon katanya berasal dari nama sebuah pohon besar, pohon yang dulunya tumbuh subur di tanah ini. Di samping itu, perkembangan yang cukup baik di wilayah ujung pesisir Kecamatan Kubu ternyata juga menuai coretan keprihatinan sepanjang 5 tahun di awal kedatangan mereka. Hutan yang lebat dan wilayah yang terbilang jauh dari perkotaan membuat para transmigran mengalami keadaan serba kekurangan saat itu. Mulai dari listrik yang tak mungkin mencapai daerah ini, hingga rasa bosan dan tak tahan yang melanda masyarakat kala itu. Sehingga banyak di antara mereka yang kembali ke Pulau Jawa, dan sebagiannya bertahan hingga saat ini. Merekalah yang menjadikan daerah ini berkembang sampai saat ini. Merekalah yang berjasa dalam membangun desa Jangkang ini. Tanpa mereka-mereka yang bertahan saat itu, mungkin tak akan kita lihat pembangunan desa seperti sedianya. Kuburaya mesti bangga dengan mereka. Di sekitar wilayah yang dikelilingi aliran Sungai Kapuas ini terbagi dalam beberapa wilayah desa, di antaranya Desa Jangkang 1, Jangkang 2, Jangkang 3, dan Jangkang 4. Sepanjang jalan utama Desa Jangkang 1 disebut Jalan Diponegoro. Hal ini disebabkan karena pahlawan Diponegoro berasal dari Magelang, dan begitu juga masyarakat ini. Mungkin untuk menularkan semangat perjuangan sang pahlawan kepada masyarakat yang juga berjuang dalam membangun daerah ini. Hampir 90% masyarakat ini bertani sebagai mata pencaharian mereka, seperti padi, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lainnya, atau mereka sering menyebutnya dengan palawija. Padi merupakan hasil utama masyarakat Jangkang, dan hampir sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari hasil padi setiap tahunnya. Penghasilan mereka dari hasil panen padi ini sebagian dijual dan sebagian lainnya dapat dikonsumsi sendiri. Hal ini juga sangat didukung pemerintah Kabupaten Kuburaya yang menjadikan hasil padi sebagai komoditas utama kabupaten ini. Alhasil, fasilitas dan peningkatan mutu terus digalakkan hingga sekarang. Nah, di samping itu, menanam palawija juga menjadi aktivitas keseharian masyarakat Jangkang. Contohnya ubi rambat.
Ubi rambat saat ini menjadi perhatian masyarakat karena selain peluang keuntungan yang sangat besar, proses penanaman hingga panen terbilang cukup singkat dan mudah. Rata-rata sih sampai 100 hari, 90 hari udah bisa dipanen. Kalau harganya 4 ribuan bisa sampai 3 juta, 4 juta bulannya. Ya kan gantian habis jagung, ubi. Tapi ini kan cuacanya lagi panas. Kalau jagung nggak bisa lagi cuaca panas. Begitu juga dengan jagung manis. Daerah ini juga penghasil jagung yang cukup baik kualitasnya. Oleh karena itu, hampir setiap penghujung tahun, harga jagung di sini melonjak naik seiring dengan permintaan dari masyarakat kota yang menjadikan jagung sebagai menu favorit di malam pergantian tahun. Proses penanaman tanaman jagung juga termasuk mudah. Hanya saja, pemeliharaan dan hasil setelah panen itu tidak dapat bertahan lama dan bisa menurun kualitas rasa dan harganya. Kita juga dapat melihat tanaman ubi kayu di sekitar rumah dan kebun masyarakat ini. Karena tergolong tanaman yang sangat mudah, jadi ubi kayu dapat ditanam berdampingan dengan tanaman lainnya. Namun ternyata, ubi kayu ini dapat diproduksi menjadi kerupuk ubi yang menarik, seperti yang diproduksi oleh keluarga Ibu Miss dan masyarakat lainnya. Prosesnya sangat mudah, namun ada beberapa langkah yang harus dijalani. Ambil ubi, diladang, cuci, terus kukus, terus tunggu, kasih bumbu, jemur, glenter terus dijemur. Kadang ya 50 masuk, tapi ini kan kadang-kadang satu udangan tuh 30 ribu. Tapi ya namanya untuk anak-anak kita ya habislah tanah kita, nggak ada longgar Pak Pok. Ya kalau masih sehat bikin terus lah, usaha lah untuk hari-hari. Biasa. Saya tak suruh tumbuk tadi kok. Endang tumbuknya udah gelisan. Dari beberapa hasil pertanian masyarakat di sini, masih ada beberapa tanaman yang juga menghasilkan, termasuk cabai, kacang tanah, rumput gajah, dan buah naga. Namun tanaman-tanaman tersebut hanya beberapa orang yang menekuninya sebagai penghasilan tambahan. Saat ini, perusahaan sawit mulai membuka lokasi di daerah Jangkang. Tanaman berpotensi besar ini juga membuka lapangan pekerjaan
bagi para pemuda Jangkang 1. Hal ini juga berdampak positif, khususnya bagi aspek ekonomi masyarakat. Tak kalah pentingnya, sekarang masyarakat mulai melirik potensi tanaman karet. Beberapa petani palawija juga mulai merintis secara mandiri. Hal ini dirasa memberikan peluang besar, walaupun untuk jangka panjang. Selama hampir 30 tahun hidup di tanah Jangkang ini, masyarakat tidak melupakan kesenian asli budaya mereka. Bahkan mulai berkembang sampai dengan sekarang. Mulai dari kesenian topeng ireng, kuda lumping, hingga kubro dan campur sari, meramaikan kegiatan warga di malam-malam perayaan acara tertentu. Juga karena kultur Jawa ya, di sana pada umumnya kultur Jawa juga tidak dihilangkan. Nah, kenapa tidak dihilangkan oleh masyarakat Jangkang, terutama masyarakat keseniannya, Pak? Nah, ada 2 kesenian di sana yang sampai saat ini juga masih dipertahankan. Wilayah yang memiliki luas sekitar 1906,26 hektar ini dihuni oleh 1.397 jiwa yang mayoritas memeluk agama Islam dan etnis Jawa. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, masyarakat ini dapat membangun masjid dan menghimpun kelompok pengajian sebagai aktivitas rohani mereka setiap harinya. Kegiatan keagamaan mungkin kemarin sudah sampaikan kepada Mas bahwasanya di sini setiap sebulan sekali itu sholat tasbihan, lalu 2 minggu sekali pertemuan dengan lebih sekitarnya itu, lalu setiap lingkungan ada tahlil rutin, diantaranya mengenai tentang perlengkapan kain kafan itu pun sampai sudah alhamdulillah masyarakat ini sudah merintis setiap lingkungan masing-masing ada. Itu harapan saya. Dan khususnya tentang keagamaan tentunya ya generasi penerusnya mudah-mudahan apa yang selama Mas kiprah di sini supaya itu contoh gitu. Di ranah pendidikan, daerah ini juga tidak mau ketinggalan. Saat ini telah didirikan bangunan sekolah dasar dan telah meluluskan banyak generasi dari tahun ke tahun. Sekolah yang menjadi satu-satunya kebanggaan masyarakat Jangkang telah bertahun-tahun dipertahankan. Namun, waktu terus berjalan dan kondisi sekolah ini pun semakin memburuk. Dan di beberapa bagian sekolah sudah tidak layak guna. Tapi hal itu tak menyurutkan semangat dari para murid SD 28 ini. Kegigihan dan ketekunan belajar menjadi modal utama untuk siswa dan sekolah ini bertahan dan terus meraih prestasi. Semangat itu pun tak berhenti sampai di situ. Belajar agama dan Al-Quran juga menjadi kegiatan mereka sehari-hari sepulangnya dari sekolah. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA
yang didirikan oleh Pak Susianto ini sangat diminati anak-anak, walaupun dengan sarana yang serba terbatas. Kalau berdirinya sih sekitar tahun 2006. Tahun 2006 itu di Masjid Baitur Rahman. Tentunya yang pertama itu yang mendirikan itu adalah orang-orang yang pulang dari pondok pesantren. Salah satunya dari Pak Sohib, Pak Darmani, juga ada si Pak Siswanto, terus kemudian Pak Sotikun, kemudian saya. Pokoknya jumlahnya banyak sekali lah. Kalau perkembangannya sebenarnya itu sangat pesat sekali sebenarnya. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009 itu TPA Syifa ini kurang lebih itu hampir 53 anak. Selain Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, di Jangkang 1 ini juga telah dibangun Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Lembaga ini dikelola oleh PKBM Simpati, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang berdiri sejak tahun 2008 dan telah mendidik 40 anak usia dini. Lembaga ini terbantukan oleh beberapa tenaga kerja dan hingga saat ini terus aktif. PAUD ini terbentuk kira-kira tahun 2008-2009. Awalnya memang PAUD ini swadaya dari masyarakat yang bernaung di bawah lembaga, yaitu lembaga yang namanya PKBM Simpati. Jadi dari pertama masuk itu kurang lebih 15 sampai 17. Tapi sekarang alhamdulillah karena perkembangan dan juga antusias masyarakat, jadi murid PAUD itu bertambah. Sekarang kurang lebih 40. Kemajuan masyarakat Jangkang 1 tak lepas dari kebersamaan dan rasa gotong royong yang memang telah tertanam dari setiap masing-masing warganya. Semoga Jangkang terus bertahan dan terus berkembang hingga 10 tahun, 30 dan 50 tahun yang akan datang untuk membangun masyarakat berkualitas dan produktif serta sejahtera. Kita dimanapun kita, mau di ujung pelosok sekalipun, orang Kuburaya harus punya optimisme kuat, harus punya keyakinan bahwa mereka dan kita harus mampu membukakan jalan terus untuk anak-anak kita supaya mereka semua bisa hidup lebih baik untuk yang akan datang.